Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Erlina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang polinomial atau lebih dikenal dengan istilah suku banyak. Oke. Ini adalah materi matematika peminatan di kelas 11 di semester yang kedua. Baik. Kalau kita sudah biasanya mengenal fungsi linier. Jadi fungsi linier itu adalah fungsi yang berpangkatnya, variabelnya adalah pangkat 1, misalkan variabelnya x gitu ya. Pangkat 1, misalkan kita punya fungsi linier itu misalkan fx sama dengan x min 1, oke. Misalkan, kemudian kita mengenal ya yang namanya dengan fungsi kuadrat. Ini saya berikan keterangan linier gitu. Kemudian kita mengenal fungsi kuadrat ya, yang biasanya bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c ya, misalkan 2x kuadrat min 5x plus 4. Nah, untuk fungsi-fungsi yang pangkatnya ya, biasanya pangkatnya lebih dari 2, itu dinamakan dengan fungsi suku banyak atau polinomial gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau polinomial itu adalah di sini definisinya adalah fungsi ya, fungsi yang pangkat tertingginya lebih dari 2. Nah, jadi pangkat tertingginya itu lebih dari 2. Oke, lebih besar dari 2, karena kalau pangkatnya 1, pangkat tertingginya ini 1, ini fungsi linier, kita menyebutnya kalau pangkat tertingginya adalah 2, ini adalah fungsi kuadrat ya. Biasanya ini adalah mx plus c begitu ya. Kemudian ini ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sekarang untuk polinomial ya atau suku banyak ini mempunyai bentuk umum. Nah, bentuk umumnya ini bisa kita tulis. Kalau misalkan fungsi suku banyak itu kita misalkan px, maka px akan sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkatnya n min 1, kemudian plus dan seterusnya plus a1 ya kalikan x ya, kemudian ditambah A0. Oke, ini 0. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa menentukan bahwa n di sini, n ya. Di sini Bu Erlina berikan keterangan n ini adalah disebut dengan derajat. Ya. Derajat ini bisa dikatakan adalah pangkat tertinggi. Ya, jadi pangkat yang paling tertinggi dari suku banyak tertinggi. Oke. Nah, n di sini, n ini anggota bilangan cacah. Oke, ingat bilangan cacah itu mulainya dari 0 ya. Ini adalah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk x ya, x ini disebut dengan variabel ya. Ini disebut dengan variabel. Nah, mestinya kalian tidak asing dengan variabel. Variabel ini adalah lambang pengganti suatu bilangan ya. Jadi nilainya ini belum tentu, jadi kemungkinannya sangat banyak. Jadi lambang pengganti bilangan. Kemudian di sini ada an min 1 gitu ya. Kemudian sampai a1 di sini ya, bisa saya tulis di sini adalah an. Ini diistilahkan dengan koefisien. Nah, koefisien ini, nah kalau saya katakan secara mudahnya adalah angka yang berada di depannya variabel atau bilangan yang memuat variabel. Ya, ini koefisien. Jadi ini bilangannya. Kalau variabel kan kita simbolkan dengan huruf A, B, C sampai Z, silahkan. Ya. Kemudian untuk an ini yang pertama, koefisien yang pertama ini disyaratkan mestinya an ya, aneh agak ke besar gini, ini indeks ya. Ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, tidak boleh sama dengan 0.
Oke. Kemudian untuk A0 yang paling belakang ini yang tidak ada variabelnya ini disebut dengan konstanta. Kalau mudahnya tidak ada variabelnya atau bilangan yang tidak memuat variabel. Ya, ini adalah keterangan dari bentuk umum suku banyak, gitu ya. Kemudian contohnya, ya, Bu Elina punya suku banyak atau polinomial. Misalkan saya punya 3x pangkat 4 min 5x kuadrat. Ini fx begitu ya. Oke, saya jelaskan ya, contoh ini ya. Kemudian plus 4x ya, 4x min 1 misalkan. Kemudian ada lagi contoh lagi, fx sama dengan 3 atau 8 ya, x pangkat 6 plus 5x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 5 misalkan ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa kalau dari 3x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4x min 1, maka derajatnya adalah 4. Jadi ini adalah pangkat tertinggi dari suku banyak tersebut. Nah, kalau ini disebut derajat, kalau masing-masing ini yang dipisahkan dengan tanda min dan plus, ini namanya suku. Berarti kalau ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 suku dan derajatnya juga 4. Ini derajatnya adalah 4, kalau Bu Elina tulis. Juga terdiri dari 4 suku. Ya. Ini disebut suku banyak karena pangkat dari variabelnya ini merupakan bilangan cacah. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti ini, ya. Ini x-nya pangkat 4 atau derajat 4. Kemudian di sini variabelnya pangkat 2. Kemudian ini variabelnya pangkat 1. Nah, kalau konstanta ini bisa Bu Elina tulis ini dikalikan x pangkat 0 karena x pangkat 0 itu 1. Sehingga kalau konstanta kalau ditulis dalam bentuk variabel, ini variabelnya adalah pangkatnya 0. Oke ya, seperti itu ya. Ini saya jelas biar lebih jelas, ini x gitu. Ini juga sama. Kalau Bu Elina tulis ini derajatnya atau pangkat tertingginya adalah 6. Ya. Jadi suku banyak berderajat 6. Kalau jumlah sukunya 1, 2, 3, 4 ini juga terdiri dari 4 suku. Nah, ini adalah definisi dari suku banyak. Baik. Kemudian untuk contoh soalnya sekarang perhatikan. Nah, contoh soalnya, tentukan apakah fungsi-fungsi berikut merupakan polinomial. Jika iya, tentukan derajatnya. Ingat ya, jika iya tentukan derajatnya. Oke, nomor 1. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x min 3 per x. Perhatikan, di sini x-nya pangkatnya 3, pangkat tertinggi. Kemudian ini pangkatnya 1. Kalau tidak ditulis ini pasti di sini pangkat 1. Nah, min 3 per x, ingat bahwa 3 per x ya, 3 per x. Ingat eksponen itu sama dengan 3 kali x pangkat negatif 1. Ingat bahwa pangkat atau derajat ini harusnya bilangan cacah. Negatif 1 itu tidak bilangan cacah, tapi bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat gitu saja ya. Bulat negatif kan? Nah, oleh karena itu, maka dia ya yang nomor 1 ini tidak disebut dengan suku banyak, ini bilangan negatif pangkatnya ya. Maka nomor 1 ini bukan suku banyak atau bukan polinomial karena pangkatnya ya ada yang bilangan negatif. Kemudian yang kedua, nah apakah dia polinomial atau tidak? Karena ini masih dikalikan dengan x, maka langkahnya adalah kita kalikan dengan x terlebih dahulu ya, supaya kita mendapatkan fungsinya. Oke. Berarti x pangkat 4 dikalikan 1 kali x berarti x pangkat 5. Kemudian min akar 2 x kuadrat kali x berarti akar 2 x pangkat 3. Kemudian plus 3x. Kemudian min 4. Oke.
Kalau kalian perhatikan, nah di sini pangkat X-nya adalah pangkat 5, derajatnya 5. Kemudian di sini walaupun di sini ada akar, tetapi kan ini bukan mengandung variabel. Maksudnya di dalam akar tidak ada variabel X-nya, tetapi di sini X pangkat 3 berarti aman, bilangan cacah. Ini juga bilangan cacah X pangkat 1, ini juga min 4 X pangkat 0, berarti ini adalah polinomial, derajatnya adalah 5. Polinomial. Ya, dengan derajatnya adalah 5. Berderajat 5 gitu ya. Tidak saya tulis ini ya. Saya tulis dalam kurung gitu aja. Ya, polinomial berderajat 5. Baik. Lanjut. Nomor 3. 5 fx sama dengan 5x kuadrat min akar x plus 4. Ingat akar itu x pangkat berapa? Berarti 5x kuadrat kali akar itu adalah x pangkat setengah. Ya. X pangkat setengah. Pangkat setengah ini bukan bilangan cacah, tetapi bilangan apa? Rasional. Maka ini bukan polinomial. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir, ya. Maka untuk mendapatkan apakah polinomial atau tidak, kita kalikan dulu. X kali x kuadrat itu x pangkat 3. X kali negatif 1 itu negatif x, ya. Kalikan 4x min 1. Kalikan sekali lagi. X pangkat 3 kali 4x, yaitu 4x pangkat 4. X pangkat 3 kali min 1, min x pangkat 3. Negatif x kali 4x, negatif 4x kuadrat. Negatif x kali negatif 1 plus x. Perhatikan pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Berarti semuanya bilangan cacah, maka ini adalah polinomial berderajat 4. Ya, karena pangkat tertingginya adalah 4, ya. Kalau ditulis berarti polinomial derajatnya adalah 4. Atau lebih lengkap, lebih bagus kalau ditulis lengkap seperti ini, berderajat 4, ya. Supaya yang melihat lebih jelas gitu ya. Yang membaca juga lebih jelas untuk belajar sehingga lebih paham. Berderajat 5. Oke, Bu Elina yakin kalian sudah memahami tentang definisi dari suku banyak. Ini Bu Elina berikan soal hanya 2 saja. Yang pertama, buatlah 2 contoh fungsi polinomial dan tentukan derajatnya. Ya, seperti yang kita bahas di atas. Kemudian buatlah 2 contoh fungsi yang bukan polinomial. Ini juga ada contoh di atas. Baik, ya, demikian untuk pemahaman tentang definisi awal polinomial atau suku banyak. Kita bertemu pada video berikutnya tentang nilai dari suatu suku banyak atau polinomial. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu. Ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.